Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah keberanian untuk berbalik. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Secara umum, kita mengenal kitab Amsal dengan pengajaran-pengajaran moral, sebab memang kehadiran kitab Amsal adalah untuk memberikan batasan hikmat kepada orang-orang yang kekurangan hikmat, dan hikmat yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan seharusnya membawa perubahan moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perenungan kita bersama pada hari ini, kita menemukan ada kalimat perintah yang mendorong kita untuk tidak melakukan sesuatu. Kata-kata seperti janganlah, jauhilah, menyimpanglah, memberikan kita satu petunjuk bahwa tidak semua hikmat di dunia ini harus kita dengarkan. Tidak semua nasihat di dunia ini harus kita lakukan. Dan tidak semua hal di dunia ini harus mendapatkan tempat dalam hati kita. Mengapa? Karena tidak semua hikmat, nasihat, dan hal-hal yang ada di dunia yang berdosa ini membawa kebaikan dalam hidup kita, melainkan justru menjadi pedang bermata dua dalam hidup kita. Contohnya, sejak kecil, lingkungan kita mengajarkan bahwa yang namanya adil adalah kalau kita membalas satu perbuatan dengan perbuatan yang setimpal juga. Konsep ini sangat baik jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan baik, seperti ketika kita mendapatkan bantuan dari seorang teman, maka kita wajib membalas kebaikannya dengan memberikan bantuan juga kepadanya ketika dia mengalami kesusahan. Tetapi hal ini akan berbanding terbalik jika kita mendapatkan perlakuan yang melukai kita, seperti ketika seseorang memukul kita, maka kita pun wajib membalas dengan memukul dia juga. Ketika seseorang menghancurkan hidup kita, maka kita pun wajib membalasnya dengan menghancurkan hidupnya juga. Ini adalah bentuk keadilan yang berlaku di dalam dunia yang berdosa ini, dan kita telah menghidupinya sejak kita masih kecil. Namun, firman Tuhan hadir dan memberikan sebuah peringatan bahwa janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang tercemar oleh dosa, dipenuhi oleh orang-orang jahat dan orang-orang fasik, dan mereka sedang mengajarkan jalannya kepada semua orang yang dijumpainya. Sebab mereka menginginkan rekan seperjalanan dalam kejahatan dan kefasikan yang sedang mereka jalani. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan dengan siapa kita bergaul, sebab pergaulan kita akan menentukan arah langkah kita dan akan membentuk kecondongan hati kita. Itulah sebabnya di dalam surat Ibrani disampaikan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Dan hal yang senada pun telah disampaikan dalam bagian Amsal ini. Jika kita bergaul dengan orang fasik ataupun orang jahat, kita akan terpengaruh oleh kefasikan dan kejahatan mereka. Kita akan menjadi bagian dari mereka dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan firman Tuhan dan juga orang-orang yang bertumbuh di dalam kebenaran, maka kita pun juga akan bertumbuh di dalam kebenaran. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengetahui kualitas dari pergaulan kita, sebab dunia ini penuh dengan tipu muslihat
Banyak yang kelihatan baik, tetapi sebenarnya sedang menggiring kita ke dalam kesesatan dan kefasikan. Firman Tuhan berkata bahwa semua itu terlihat dari buahnya. Jika buahnya baik dan memuliakan Tuhan, berarti lingkungan pergaulan kita benar. Jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar. Tetapi jika buahnya tidak baik dan bahkan mencoreng nama Tuhan, maka lingkungan pergaulan kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Jalan yang kita tempuh adalah jalan kejahatan dan kefasikan. Dan firman Tuhan berkata, janganlah berada di jalan itu, jauhilah jalan itu, menyimpanglah dan bertolak belakanglah dari jalan itu. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Jika kita dapat menilai secara jujur lingkup pekerjaan maupun pergaulan kita sehari-hari, apakah pergaulan kita memuliakan nama Tuhan atau justru mencoreng nama Tuhan? Jikalau kita mendapati diri kita mencoreng nama Tuhan, apakah kita berani mengambil langkah untuk meninggalkan pergaulan kita apapun resikonya? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.